105 Kisah Medan. Halo rekan sebagai selamat malam. Kembali lagi masih barengan Uki di sini yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 10 malam nanti. Dan khusus spesial di malam hari ini ya, karena hari ini juga malam minggu. Sekarang kita udah kedatangan tamu, teman-teman dari Lingkar Inspirasi Bangsa. Hello Livers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Halo guys, apa kabar? Baik ya. Hari ini kami kedatangan seorang penyiar radio. Namanya agak susah, maaf ya kalau salah. Salah, depannya adalah Satria Lucky Amor Girsang. Alhamdulillah benar. Benar? Benar. Luar biasa. Artinya bang, soalnya itu ada kata-kata yang sebenarnya ini agak berat sih arti namanya ya. Jadi Satria itu bahasa Indonesia, artinya itu pahlawan sebenarnya. Terus ada Lucky itu bahasa Inggris, artinya beruntung. Sama Amor itu bahasa dari kalau nggak Italia Prancis lah, antara itu dua. Itu artinya cinta. Jadi kalau misalnya digabungkan jadi pahlawan yang beruntung dalam cinta. Girsangnya? Marga. Pahlawan Girsang yang beruntung dalam cinta. Oke. Girsang itu marga. Marga. Jadi gak berat nih untuk berat nama ya? sendiri. Itu panggilan sayangnya ada di situ ya. Amor gitu. Amor kan. Jadi bang, panggilannya apa? Sekarang lebih biasa dipanggil Uki. Uki, dari Lucky-nya ya. Ya. Bang Uki, penyiar radio dari kapan nih? Jadi penyiar radio itu dari aku tahun 2019. 2019 ke udah hampir 2 tahun. Ya, jalan 2 tahun. 2 tahun ya. Sekarang emang kegiatan apa selain nyiar? Selain siaran masih kuliah sebenarnya. Oh, masih kuliah. Masih mahasiswa, kan tampilannya juga masih muda. Masa? Masa sih? Masih mahasiswa. Iya? Serius ini? Udah terlalu tua ya? Oke, mahasiswa jurusan ilmu hukum. Oh, kirain ilmu komunikasi. Soalnya kan agak relate kan kalau komunikasi. Nah, itu dia. Suka-suka lari-lari dari jalur emang. Dulu SMK, aku anak SMK nih. Oh, anak SMK? Aku anak SMK. Masuk hukum? Anak SMK-nya dulu jurusan teknik arsitektur. Wah, lari cuy. Bener, kayak suka melanglang buana aja. Rasain semua ya? Ya, kita harus tahu lah kita itu benar-benar ngerasain yang dimana yang paling kita suka gitu. Jadi istilahnya mencari jati diri nih. Bener banget. Cuman sekarang kayaknya udah ketemu si jati diri. Di mana? Karena banyak nih hukum atau di siarannya. Kayaknya pengen jadi apa ya? Pengen ilmu hukum tapi yang bagian ke sosialisasinya gitu. Jadi ilmu-ilmu tentang komunikasi terpakai di ilmu hukumnya. Oh, jadi bisa jadi penerus-penerus siapa nih? Telematika. Nggak nyambung ya. Maaf. Oke. Maaf, kirain kan soalnya komunikasi kan, lihat-lihat di situ. Oke, udah nggak usah dipaksain, nggak nyambung. Jadi sekarang nyiar di mana? Siaran di radio frekuensi 105 FM. 105 Itu FM? di Kiss FM Medan. Kiss FM. Tahu nggak sih kenapa namanya Kiss FM? Sebenarnya itu ada kepanjangannya. Oh ya. Kidung Indah Selaras Suara. Gitu. Oh. Jadi itu disingkat Indah. jadi Kiss. Jadi mungkin orang banyak beranggapan Kiss itu kan kayak bahasa Inggris cium gitu kan. Sebenarnya enggak, itu ada logonya kan lips kan? Enggak. Udah enggak lagi. Enggak, udah. Itu yang mana? Itu jangan bilang akun gosip yang di TV dulu, yang di iya kan ya? Iya. Itu televisi bukan radio, itu berbeda. Bukan. Ya maaf ya, Kiss FM. jangan dimarahin sayanya. Terus kalau kemarin waktu pertama masuk nih. Boleh dong dikasih tahu kenapa bisa tertarik dengan dunia siaran? Aduh itu panjang sih cerita-cerita aku kalau disuruh singkatin. Jadi dulu aku ini anaknya emang suka nyoba hal-hal baru ya. Dulu waktu selain aku dari arsitektur ke hukum, terus waktu di hukum aku juga pernah nyoba jadi duta bahasa. Oke, duta bahasa. Itu di tahun 2018. Jadi kan kalau duta itu kita ada kontrak setahun. Jadi setelah kontraknya habis 2019, aku nggak tahu nih mau ngapain, apa nih yang harus lakukan selanjutnya gitu. Sampai tiba-tiba mungkin rezekinya aku atau gimana aku nggak tahu, dari Instagram ya, dari media sosial, tiba-tiba muncul aja iklannya kalau misalnya Radio Kiss FM itu lagi nyari penyiar yang baru gitu. Sebenarnya aku awalnya insecure, ya wajar lah namanya orang kan. Cuman belum tahu kayak mana. Belum tahu gimana-gimananya. Cuman setelah aku pikir yaudah nggak ada salahnya kan coba aja dulu. Tapi bener-bener insecure waktu seleksi, waktu wawancara itu aku bener-bener insecure karena rata-rata yang nyoba jadi penyiar itu orang-orang yang udah punya pengalaman atau mungkin mereka anak-anak yang emang dari bidang ilmu komunikasi gitu. Sedangkan aku nggak ada pengalaman sama sekali tentang itu. Dan akhirnya ya mungkin rezeki bisa jadi penyiar di sana. Emang kemarin ngerasa modalnya apa rupanya? Modalnya nggak punya modal yang apa gimana sih? Soalnya kan itu nggak nampak wajah, berarti kegantengan tidak menjadi daya tarik. Nah makanya aku berani nyoba. Oh gitu. Siap. Terus dari suara udah mulai ngerasa suaranya bagus rupanya, bisa didengar orang dengan
Nah itu elok dia nih gitu. Aku emang tipikal orang yang suka berbaur gitu kan, suka ngobrol sana sini. Tapi emang aku tahu sih kayak suaraku belum seenak yang didengar sama orang-orang gitu. Cuman aku pikir kan pasti bakal dilatih lagi, bakal diajarin lagi gitu. Makanya aku yaudahlah coba aja. Sekarang kita mau tes. Waduh, tes apa nih? Coba kami lihat gimana. Anggap biasanya aku minta tamu nih artis ya. Oke. Artis ya, sosokan. Coba ya kayak mana biasanya? Aku kan nggak tahu kayak mana di Kiss Biasanya. FM. Oh, siaran. Siaran. Oke. Terus aku kayaknya ada tamu gitu, seorang artis yang belum terkenal, mencoba naik daun kayak gitu. Silahkan. Suaranya harus yang renyah ya. Sebenarnya ini agak susah karena biasanya kan harus ada skripnya ya. Oke. Seperti ini kita. Oh, kirain dia bilang susah karena memang aku. Oke. Jadi sebut merek nggak apa-apa kan ya? Apanya? Radionya. Boleh. Sebut kita juga nggak apa-apa. Artis dari Lingkar Inspirasi Bangsa. Boleh nggak apa-apa. TikTok. Oh, mulai sekarang nih. Oke. 105 Kiss FM Medan. Halo rekan sebaya, selamat malam. Kembali lagi masih barengan Uki di sini yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 10 malam nanti. Dan khusus spesial di malam hari ini ya, karena hari ini juga malam Minggu. Sekarang kita udah kedatangan tamu, teman-teman dari Lingkar Inspirasi Bangsa. Sekarang udah ada perwakilan ini nih. Ada Kanona. Halo Kanona. Halo semuanya. Nah ini dia rekan sebagainya, suaranya udah asik banget ya untuk didengarin. Tapi mungkin buat kamu yang penasaran lebih lanjut tentang interview kita bareng Kak Nona, kamu wajib stay tune terus karena habis ini kita masih bakal balik lagi. Pastiin kamu tetap stay tune on the record on 105 Kiss FM, the hardest hits in Medan. Tuh ini aku gugup loh. Oh iya serius? Serius, karena kan biasanya kan kalau di radio kan gak ada yang ngeliatin tuh, paling cuma sendirian doang di studio. Iya. Tiba-tiba di sini kayak ada Kanona, ada teman-teman rame di sini. Aku kayak ya udahlah. Apalagi ada kamera semua ya. Iya, jadi kayak rada-rada aduh, cuman ya begitulah. Tadi udah renyah suaraku. Udah asik sebenarnya. Mas. Kayaknya Kanona bisa deh jadi penyiar radio juga. Enggak takut tersaingi dong. Ya, Bisa nih. Oke. Bisa. Jadi kan itu tadi emang udah cara kita emang harus ngomongnya cepat ya? Sebenarnya nggak harus cepat, cuman kan kita kan ada spare waktu. Kalau misalnya kita kelamaan ngomong, takutnya orang-orang juga jadi bosan, orang-orang jenuh gitu. Terus kalau kita ngomongnya lambat, orang juga bakal jadi ngantuk gitu. Karena kan orang punya alasan tersendiri kenapa mereka mau denger radio, kayak butuh hiburan atau mereka lagi jenuh, makanya mereka denger radio. Jadi kita ngomongnya harus kalau bisa agak cepat, tapi harus jelas gitu. Jangan cepat tapi malah belepotan jatuhnya. Yes, bener sih. Emang radio itu kayak contohnya dibawa lagi nyetir ya, Benar. lagi bawa mobil ya sambil dengerin tiba-tiba gitu itu loh. Bener. Kalau sih. misalnya dia lambat kan takutnya malah jadi ngantuk, ntar malah jadi nggak fokus. Iya betul. Jadi sebenarnya kemarin itu kan masuk nih ngerasa insecure dengan suaranya yang mungkin belum seenak sekarang gitu. Ada nggak kemarin itu trik-trik yang kamu ikutin dari senior? Oh kayak gini ngomongnya. Ada minum sih. Jahe, air jahe biar suaranya nggak serak. Ada sih beberapa. Jadi kan ketika kita kemarin tuh udah terpilih jadi penyiar gitu kan, itu ada masa training. Mungkin setiap orang itu masa trainingnya beda-beda. Cuman kalau misalnya di Kiss FM ini untuk training itu sendiri ada sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kita benar-benar di training. Kita belum siaran nih. Mulai dari sebulan kita itu harus latihan kayak pernafasan, ada namanya lion face, ada humming dan lain sebagainya. Itu teknik-teknik supaya suaranya jadi bulat gitu. Soalnya kadang-kadang kan ada yang kalau dia ngobrol itu bisa bilang kayak kedengaran suara lidah gitu kan, atau mungkin itu nggak boleh. Jadi benar-benar mulut itu harus dibuka. Pokoknya ada beberapa teknik yang emang diajarin lah sama itu. Berapa jari? 3, kalau bahkan bulat itu udah luar biasa. Okay. Nanti kita praktekin lah. Jadi itu selama sebulan latihan kayak gitu, terus sebulan lagi kita nanti bakal ada namanya latihan megang mixer, itu mesin radio. Itu jadi kita yang kelola sendiri. Itu kita kelola sendiri. Sebenarnya bisa kalau misalnya yang udah besar kayak radio-radio yang di sana lah, yang udah besar itu kayak di Jakarta. Biasanya mereka ada operation gitu kan. Di luar biasanya. Benar. Ya. Jadi penyiar tinggal ngobrol aja gitu. Tapi kalau untuk daerah Kota Medan sih kayaknya hampir rata mereka harus operate sendiri untuk mixernya itu sendiri. Jadi sebulan kita harus mixer, terus sebulan lagi kita ada co-pilot namanya. Co-pilot itu penyiar yang udah lama, kita yang pegangin mixernya gitu. Jadi 3 bulan itu baru deh kita bisa siaran sendiri. Oke, jadi 3 bulan itu kamu belajar, itu emang ada trainernya? Ada biasanya dari senior-seniornya ya? juga, dari program directornya juga langsung. Oke, itu baru udah mulai ngerasa, oke, udah mau nyiar nih, renyah. Gimana feel-nya pas nyiar pertama? Live kan ya? Live, itu bener-bener live dan gimana tuh?
Aku mungkin saking excitednya ya, itu aku sampai kasih tahu ke teman, aku sampein ke keluarga, saudara, aku suruh mereka dengerin. Jadi bener-bener kayak saking senengnya lah, bisa bilang kan perjuangan selama 3 bulan untuk training itu benar-benar nggak gampang gitu kan, karena kan kuliah juga banyak kegiatan-kegiatan lain. Jadi ketika siaran pertama ya excited luar biasa lah. Pernah merasa udah jauh nih ya, udah 2 tahun nih kan, pernah merasa nggak didengar nggak? Gimana ya, udah nyiar ini ya, kira-kira orang ini ada yang dengerin nggak sih? Pernah merasa gitu nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Jadi ya udah ngomong aja gitu. Iya benar, karena emang untuk pendengar dari radio tempat aku kerja sendiri itu emang rata-rata anaknya setia semua gitu. Bahkan ada beberapa yang udah bisa bilang pendengar setia yang luar biasa banget. Mungkin aku bisa sebut namanya di sini, ada Doli, ada Yunita Probori, pokoknya ada banyak banget. Yang mereka itu setiap aku siaran mereka selalu bilang, "Wah, Bang Uki siaran nih, Bang Uki siaran." Dan mereka itu selalu setia untuk dengerin aku dan selalu request setiap waktu. Jadi itu kamu pernah nyiar malam-malam nggak? Kan malam tuh kan, jam tidur, entah jam-jam mungkin sekitar jam-jam 11 sampai jam 12 itu kan masih ada jam siaran. Aku pernah siaran sampai jam 2 pagi, percaya nggak? Sampai jam 2 pagi? Iya benar. Yang dengerin siapa itu? Gitu. Bawain apa gitu di situ? Jadi dulu request kan jelas susah ya, karena siapa yang mau request kan? Benar. Jadi dulu sebelum COVID datang, sebelum pandemi itu datang, dulu radio itu hidupnya dari jam 5 subuh, itu matinya jam 2 pagi. Maksudnya hilang siaran gitu. Jadi penyiar bakal ada full sampai jam 2 pagi. Cuman semenjak COVID ini baru deh dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam gitu. Jadi waktu awal aku siaran di tahun 2019 sebelum ada COVID, karena anak baru nih. Jadi tuh kadang-kadang suka di remote. Kalau misalnya penyiarnya di sini enggak ada, kadang-kadang anak baru gantiin. Kadang-kadang disuruh weekend. Pokoknya enggak bisa nolak tuh. Enggak bisa nolak, namanya kita anak baru gitu kan. Memang anak baru kayak gitu. Jadi waktu aku siaran malam ya aku terima-terima aja dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Nah, mungkin kalau enggak ada yang request, kita jadi teman tidur sih sebenarnya. Jadi tempat tidur yang dengerin. Jadi misalnya kita bakal puterin lagu-lagu yang slow, atau mungkin kita buat teman-teman yang lagi di jalan, yang lagi naik mobil supaya mereka ngerasa sendiri, ya kan? Kita kan nggak tahu, mungkin ada orang di luar sana jam 2 pagi masih berkendara. Jadi sering bahkan dulu waktu masih awal-awal. Sekarang udah punya jam. Sekarang udah ada program sendiri. Oke, apa programnya? Aku baru pindah ke prime time. Jadi kalau ada radio itu. Prime time itu jam berapa? Programnya, oke. Kalau aku ya prime time yang sore dari jam 3 sampai ke jam 6. Jadi mungkin kalau mau dengerin. Rame itu, jam-jam yang emang rame. Jam-jam orang pulang kerja. Pulang kerja di jalan. Siap. Itu apa? Nama programnya? Ngopi aja. Ngobrolin apa aja. Oh, jadi ngobrol nih. Ya. Nanti ada yang terima requestan gitu. Benar, ada interview, suka ada interview juga, kadang-kadang bahkan suka ada live Instagram sama beberapa artis gitu. Tapi aku mau minta tanggapan sih, soalnya aku selaku pendengar nih kan, bukan penyiar ya, pendengar. Termasuk yang suka nge-skip kalau misalnya penyiarnya ngomong. Aku suka pas nyanyinya aja gitu. Jadi kalau misalnya pas nyanyi, oke aku dengerin. Pas ngomong panjang nih kayaknya, aku ganti. Iya, itu biasanya juga kayak gitu sih. Gimana perasaannya sebagai penyiar? Pasti sedih ya. Cuman kayaknya emang kita itu berguna untuk nge-boost mood orang-orang yang mungkin lagi capek di jalan, lagi butuh hiburan. Ya kalau misalnya mereka terhibur dengan omongan kita ya alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin mereka emang tipe kalau orang-orang yang lebih memilih untuk dengerin lagu gitu. Ya udah kalau mending kayak aku, ya udah lah putar MP3 aja lah ya. Jangan denger radio. Iya. Jadi pas ngomong gitu, kan banyak ngomong dong pastinya kan. Banyak. Pernah salah nggak? Pernah. Keplintut apa sih namanya lidahnya? Kepleset. Pernah beberapa kali kayak salah sebut mungkin atau apa. Cuman ya udah, siapa orang pasti ngelakuin kesalahan. Iya betul, dan itu belajar dari situ ya. Bahkan yang senior juga masih sih kadang-kadang suka. Kadang nyampe sekarang walaupun mungkin udah hampir 2 tahun, sekali-sekali pasti adalah salah-salah sebut kepinter, karena itu hal-hal biasa lah untuk kepleset. Ya paling minta izin minta maaf lah ya. Ya minta maafnya juga nggak yang nyampe aduh kiri minta maaf ya rekan sebaya, enggak. Paling kalau GSM gimana, rekan sebaya namanya. Jadi kalau misalnya kita salah, kalau sebaya gimana, merasa tersinggung loh. Ya dia anggap sebaya aja lah, karena kan kayak anak muda nih, anggap aja sebaya gitu. Cuman kalau misalnya kita salah ya jangan langsung kita jadi minder gitu. Kalau misalnya lagi siaran terus salah ngomong, ya udah bawa bercanda aja. Waduh, Uki kayaknya perlu minum nih, sampai kepleset ngobrol gitu aja.
Pandai-pandai ya. Iya benar. Terus itu kan pas di radio tuh nggak ada kamera, ya kan? Tadi sempat agak grogi karena di sini ada. Iya sampai sekarang masih agak grogi sebenarnya. Ada rencana nggak misalnya mulai mungkin ya aku mau mulai di layar kaca deh gitu? Untuk coba di layar kaca kayaknya kalau ada kesempatan pasti dicoba gitu. Paling enggak bawa berita ya? Iya, untuk bawa berita itu bisa sih nanti dicoba, cuman untuk sekarang kayaknya fokus ke radio dulu deh, satu-satu dulu. Fokus tamat kuliah dulu. Iya benar. Semester 7 soalnya anak hukum semester 7 sesuai dengan cita-citanya tadi ya, mudah-mudahan dapat. Ini udah mau masuk semester 8 lagi. Semoga bisa. Oh iya udah masuk lah ya. Lagi UAS sih sebenarnya. Kan? Ya, ini minggu-minggu UAS. Berarti udah mulai sibuk skripsian? Udah. Nanti kalau aku sidang datang ke kakak ya. Oh, kenapa harus sidangnya datang? Oh, wisudanya gitu ya. Kalau bisa datang dua-duanya enggak part satu. Pengen digini-gini nih. Semangat oke semangat gitu. Bisa jadi. Oke, nanti kita tunggu kabarnya. Masih di USU kan ya? Masih. Jangan yang jauh-jauh soalnya enggak bisa jauh-jauh. Oke, jadi kan aku gini loh. Kamu udah 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Di KIS FM. Manajemen waktunya gimana antara kuliah dengan nyiar? Manajemen waktu itu sebenarnya salah satu yang butuh matang banget persiapannya Kak. Karena waktu masih awal-awal itu kan kita bener-bener suka yang di remote. Kadang itu suka tabrakan ya. Kita kasih penjelasan aja sama program direkturnya, Kak aku ada kuliah. Ntar mereka bakal atur sih, bakal coba cari yang mungkin bisa gantiin kayak gitu. Cuman untuk manajemennya lagi sekarang karena pindah ke jam sore ya. Dulu aku itu program pertamanya malam. Dari jam 6 sampai jam 9 malam. Cuman baru sekarang pindah ke program baru. Untuk manajemen waktunya masih suka agak ribet juga karena kemarin kayak UAS aku bahkan siaran sambil ujian. Oh, pernah biasa. Jadi dulu UTS UAS aku sambil ujian sambil siaran karena emang tabrakan waktunya kan. Untung daring ya? Iya, untungnya daring itu dia. Untungnya itu daring. Kalau misalnya langsung ya aku gimana tuh? Pasti milihnya kuliah dulu gitu. Prioritas. Terus yang gantiin ya teman. Tapi ya kita harus kasih tahu jangan mendadak. Paling kayaknya 2 hari sebelum itu udah paling telat banget kan. Kalau misalnya sehari sebelum itu udah keterlaluan sih. Jadi ini udah 2 tahun ini lah, mulai ngerasa stabil nggak ini? Ya udah dapat kok kuliahku, dapat kok kerjaanku. Karena mulai di semester akhir kan ya, udah mulai fokus ke skripsi juga, mata kuliah juga udah tinggal dikit. Jadi udah bisa terhandle sih. Alhamdulillah. Hey, penyiar, kita mau tanya. Udah berapa sih gaji rupanya? udah bisa buat jajan nggak gitu? Sebenarnya ada satu hal yang mungkin aku bersyukur sekali. Aduh, tiba-tiba formal nih bahasanya. Jadi bersyukur banget sebenarnya karena bisa jadi penyiar radio. Jadi dulu tuh masih minta sama orang tua, minta uang jajan, bahkan untuk hal-hal kecil kayak untuk isi kuota juga masih minta sama orang tua gitu kan. Tapi semenjak jadi penyiar radio, bahkan semenjak aku punya program sendiri, bersyukur sih bisa nggak minta lagi. Untuk sekarang kayak untuk biaya kos, biaya makan, hidup, pulsa dan lain kebutuhan aku udah bisa penuhin sendiri lah untuk aku sendiri. Kecuali misalnya ada hal-hal yang mendadak baru minta gitu. Cuman kalau misalnya aku masih bisa tutupin pakai gaji aku, alhamdulillah bisa nyampe sekarang. Berarti cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Jadi yang mungkin mau coba cari penghasilan di samping kuliah, meringankan. Benar. Ya kapan lagi kita bisa kuliah sambil kerja kan? Apalagi kalau misalnya kuliah di negeri, itu emang susah banget untuk cari kerja yang bisa fleksibel waktunya. Makanya ketika bisa jadi penyiar sih aku bersyukur luar biasa. Oke, jadi ini udah mulai nyaman di situ, mau nyoba pindah mungkin ke siaran sebelah gitu. Kayaknya nyaman sih di sini. Udah cukup di situ. Di sini atau di sana? Di radio. Tapi sini juga nyaman sih. Ya? Karena sampingan sama kanan. Oh gitu sih ya. Bahaya aku di prospek nih. Ya nggak apa-apa. Nanti kita jumpa di KIS FM ya. Oke, siap. Ini udah 2 tahun berjalan nih kan. Ngerasa ada tantangan nggak? Atau tantangannya udah dilewatin? Tantangan yang paling berat sih udah dilewatin karena memang tantangan yang paling berat itu adalah menyesuaikan antara jadwal kuliah itu tadi Kak sama jadwal siaran. Cuma untuk sekarang sih masih ada beberapa tantangan kayak misalnya mau skripsian, tapi aku harus siap-siap untuk cari materi-materi siaran besok nih. Jadi materi itu cari sendiri? Enggak udah di sebenarnya ada konsep? ide-idenya konsepnya. Cuman kita masih harus kayak kasih beberapa masukan-masukan untuk ide-ide gitu. Karena kadang kita kan kayak ngerasa wah ini nggak nyambung nih yang dikasih nih, kita punya ide yang lain. Nah di situ kita kasih masukan-masukan biar kita lebih nyaman dan enak aja untuk siaran. Bahkan mungkin sering improm ya.
ya udah kebawa suasana jadi nggak ngikutin skrip. Itu sering gitu sering. ya. Itu bisa bilang lumayan sering juga ada improvisasi mendadak. Cuman ya jangan jatuh jadi agak cringe gitu. Takutnya kan kadang kita improve udah kelihatan lari dari apa yang kita ada di situ. Makanya kalau misalnya mau improve juga jangan yang terlalu melebar. Improve yang paling seadanya aja. Ya, jadi persiapan ada dong ya sebelum nyiar. Berapa menit kamu perlu biasa untuk persiapan? Tarik napas, buang napas gitu-gitu. Minum dulu kopi. Kalau awal-awal sih itu diwajibkan. Sebenarnya sampai sekarang juga diwajibkan sama pihak program directornya. Kalau misalnya untuk persiapan itu sampai ke radio itu setengah jam sebelum siaran. Jadi setengah jam itu ada spare waktu untuk at least cek skrip, untuk periksa kelengkapan dan lain-lain. Terus juga suara supaya keluar, kayak ngomong, latihan humming, ada istilah humming kayak supaya itu suara keluar. Ada line face juga beberapa supaya kita bisa siaran dengan lancar gitu. Karena kan gak enak kalau misalnya kita pas ngobrol tiba-tiba ada suara itu gak enak banget untuk didengarin. Atau mungkin pas kita ngobrol tiba-tiba kedengaran suara napas, itu gak asik banget kan didengarin gitu. Jadi ya persiapannya sebenarnya setengah jam, cuman untuk sekarang sih 15 menit kurang. Oke, nanti mungkin udah gak usah persiapan, datang langsung langsung take gitu ya. Bismillah. Amin, mudah-mudahan next. Karena kan mahir karena terbiasa. terbiasa. Pernah kedatangan tamu artis? Pernah dong, sering. Itu keuntungan selain yang lain-lain, gaji segala macam gak sih kamu rasa? Itu keuntungan yang luar biasa banget. Iya. Tanda tangan pernah minta? Kalau tanda tangan sih belum, tapi kalau minta follow back pernah. Oh iya, fallback. Iya benar follow. Jadi iya sih, nggak usah tanda tangan lagi ya. Itu tanda tangan bisa luntur, bisa bahasa. Tapi mungkin karena COVID ini ya, jadi karena COVID juga udah mulai berkurang intensitas kita untuk ketemu sama artis. Cuman kalau dulu waktu awal-awal kan sering banget nih ada kayak misalnya film-film baru. Jadi mereka itu para artisnya, castnya semua itu datang ke radio untuk promosi dan ya kita jumpa sama mereka. Jadi kayak foto-foto Amanda Manopo, kemarin sempat juga ada Marian Jola. Ardito waktu promosi film yang baru ya, dia kemarin ada film aku lupa judulnya apa. Pokoknya itulah. NKCTHI. Itu kemarin datang ke Kiss FM juga sekalian promosi. Itu juga suatu bisa bilang privilege lah. Cuman semenjak COVID ini kan udah mulai berkurang. Jadi lebih banyak live Instagram. Jadi sama artis-artis itu live Instagram. Cuman yang paling dari semua live Instagram itu ya, yang paling berkesan nih. Yang paling berkesan ini ada satu penyanyi luar. Itu yang aku interview. Luar negeri. Luar negeri. Itu ada BK. BK ini penyanyi dari Inggris. Dia tuh kemarin nyanyi featuring Hoon yang Location Unknown. Terus ada Crying Over You. Terus mereka ngeluarin single duet yang ketiga, judulnya More Than Friends, malah jadi promosi lagu mereka. Jadi lagu. Tapi yang itu yang pertama yang Gempi ya, yang kemarin yang Hoon itu. Jadi itu kemarin nyanyiin BK featuring si Hoon itu sendiri. Jadi kemarin nge-interviewnya si BK. Nah si BK ini kebetulan aku interview via Zoom kan ya. Jadi siap itu aku ucapin makasih sama dia via DM langsung. Terus dia mungkin dengan saking humble-nya juga ya, dia langsung nge-follow back aku. Oh gitu. Jadi udah follow back. Jadi itu benar-benar satu privilege yang luar biasa banget. Ada dari luar negeri. Ya bisa disombongkan lah. Story pernah dilihat nggak sama dia? Dilihat, bahkan Hon juga nge-notice kemarin. Jadi kan aku kemarin tuh waktu aku muterin lagu mereka di radio, aku bikin Instagram story. Terus aku tag mereka sama si Honnya juga dan di-notice sama mereka. Oh, itu nggak dialami buat kamu yang di rumah aja, harus jadi penyiar. Aku mau jadi penyiar gitu kan ya, dipersiapkan tadi itu. Itu satu latihan. Langsung heboh sih kemarin tuh kayak aku juga sampai gemetaran, wah ada penyiar luar yang notice aku gitu. Itu nggak di screenshot, di save di drive biar nggak hilang. Aku screenshot, aku bikin story dan masuk ke highlight. Siap. Lengkap ya. Ya jarang-jarang loh. Benar. Bahkan bisa aja dari sesama penyiar kan bisa nggak dapet loh pas dia nggak ada di hari itu. Jadi pas aku kemarin tuh di follow back itu teman-temanku yang lain pada iri. Iya dong. Pada jealous. Wah Oki ini beruntung banget nih anaknya. Namanya bawaan nama. Belum laki ya. Iya bawaan nama. Oke. Pernah itu tadi kalau misalnya ngerasa serak. Misalnya udah mulai jadwal nih kan serak. Kamu apa? Ada obatnya nggak? Sebenarnya kalau obat apapun itu pasti nggak mungkin juga yang langsung intens ngilangin serak gitu. Cuman aku pernah ada kasus nih Kak. Jadi aku tuh karaokean sama temen. Saking asiknya karaoke mungkin ya. Pulang-pulang dari situ serak nih. Besoknya siaran jam 3. Itu suaraku nggak mau keluar. Jadi kayak mana? Jadi kalau biasanya itu kan ada namanya mixer. Itu kayak mesin untuk operationnya. Jadi itu kan ada atur volumenya. Jadi itu terpaksa aku atur ke volume yang paling gede. Jadi suaraku kecil tapi bisa kedengaran. Gitu. Berarti harus pandai gitu juga ya. Nah, soalnya kan ngaturnya. Kita atur fader itu volume yang paling gede. Jadi walaupun kita serak,
suara kita mungkin kecil, ya kita harus paksain supaya tetap keluar. Ya kita try to be professional gitu. Dan tekniknya adalah tadi fader untuk volumenya kita naikin ke yang paling tinggi supaya bisa kedengaran sama yang dengerin radio. Berarti nggak boleh makan gorengan? Boleh sih, cuman boleh. ya jangan terlalu kebanyakan juga. Memang iya. Semua yang banyak itu nggak baik gitu ya. Iya, yuk minum dulu yuk. Oh ya. Biar gak serat. Bener. Ini. Ya itu Lingkar Inspirasi Bangsa, ini podcast kita. Jangan lupa ya nanti podcastnya didengerin juga, jangan kamu aja yang mau didengerin orang. Wah ini serasa minum air putih yang paling mahal. Serasa ini dari pegunungan mana? Enak banget. Baru kali ini aku rasain air putih enak ini. Atau mungkin karena ada Kanona ya di samping aku. Aduh, 2 kali. Bentar ya, aus banget ini. Oke, bener sih ya. Air sejuk putih dia yang paling enak ya? Paling enak. Gini, ini biasanya kan closing tuh aku. Oke. Boleh dong, closingnya langsung dari Bang Uki. Closing aku nih. Biasa aja gaya aku. Sampai jumpa di podcast berikutnya gitu. Cuma gaya-gaya aku coba ya. Biar kalau misalnya nggak boleh lebih ke saudara aku. Nggak boleh lebih ke saudara. Lu tahu nggak? Siap. Oke, silahkan. Halo Libers, terima kasih udah dengerin podcast kita di hari ini bersama saya Uki dan juga bersama Kanona. Dan pastiin kamu tetap dengerin podcast-podcast selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Dah.